Mari senantiasa kita sampaikan dan kita haturkan kepada manusia yang paling agung, yaitu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Dan semoga kita digolongkan ke dalam umatnya yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kajian pada pagi hari ini kita lanjutkan tadabbur Al-Quran, tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 ini, ya, ini maudhu'nya atau maktoknya itu dari ayat 26 sampai ayat 29. Ini satu tema. Dan kalau kita perhatikan dari awal surat Al-Baqarah yang menjadi permulaan Al-Quran, di awal-awal Allah mencoba menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan. Sehingga mungkin bagi orang-orang yang baru mengenal Al-Quran, ini sudah disuguhkan sesuatu yang jangan sampai nanti ada keraguan di dalam memahami Al-Quran atau mengimani Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan 3 jenis manusia yang mengimani Al-Quran, yang sikapnya kepada Al-Quran bagaimana. Ada yang beriman, ada yang kufur, dan ada yang munafik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang tantangan, ya. Jadi setelah di awal-awal surat itu Allah mengatakan tidak ada keraguan dalam Al-Quran, Allah justru menantang. Kalau ada yang bisa membuat satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran, silahkan buat, ya. Tetapi kata Allah, hal itu tidak akan bisa dilakukan. Kemudian setelah itu Allah cerita tentang neraka dan surga. Tentu saja neraka dan surga adalah bagian daripada janji Allah yang akan diberikan pada manusia. Artinya balasannya, orang yang berbuat baik, beriman, taat pada Allah adalah surga. Dan sebaliknya orang yang kufur, tidak mau iman, tidak mau taat sama Allah, balasannya adalah neraka. Nah, di ayat yang ke-26, ini sebenarnya masih bagian dari permulaan Al-Quran, karena masih di bawah 50 ayat, ya, di ayat ke-26. Nah, di sini ya Allah langsung bercerita mengenai sesuatu yang menjadi karakter orang Yahudi, dengan Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah la yastahi, Allah tidak malu, ayyadriba untuk membuat, masalan contoh ma ba'udatan seperti atau semisal nyamuk, ya, makhluk yang kecil. Jadi kenapa belum apa-apa Allah sudah ceritakan tentang bantahan terhadap, ya, perkataan atau ucapan orang-orang Yahudi. Nah, ini menarik untuk kita, ya, pelajari isi kandungannya. Sebelum kita masuk pada materi, ya, kita bacakan dulu. Sebenarnya seharusnya nih ayat 26 sampai 29, ya, karena ayat 30 itu maktoknya atau maudhu'nya sudah berbeda. Jadi hari ini yang kita bahas adalah ayat 26 sampai ayat 29 dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kita artikan lafaz per lafaz. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu. Yastahi diartikan malu, tapi nanti ada beberapa tafsiran. Dalam beberapa terjemahan, la yastahi itu tidak segan. Ayat riba, untuk membuat matalan, perumpamaan, ma ba'udotan. Ma itu bisa diartikan apa? Ba'udotan, satu ekor nyamuk. Ya, jadi satu kalimat ketika diberi tak marbutoh, itu ditujukan atau tertentu jumlahnya satu. Ba'ud itu banyak nyamuk, kalau ba'udotan satu nyamuk. Hajarun, satu batu. Hajarun batu. Kalau hajaratun, satu batu. Jadi tak marbutoh itu berpengaruh, merubah makna. Ba'udotan, satu ekor nyamuk. Fama, ataupun sesuatu, fauqoha, di atasnya, artinya lebih besar ukurannya dari nyamuk. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman, faya'lamuna, maka mereka tahu, annahu, bahwa hal itu, contoh itu, permisalan itu, al-haqqu, adalah yang benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka akan berkata, madza, apa yang aroda, kehendaki Allah, apa yang Allah kehendaki, bihada, dengan perumpamaan, bihada, dengan nyamuk ini, dengan penciptaan nyamuk, mathalan, sebagai contoh. Apa yang Allah kehendaki dengan contoh ini, dengan permisalan ini. Yudillu, Allah menyesatkan, bihi, dengannya, katsiran, banyak orang. Diartikan banyak orang. Wa yahdi, dan Allah memberikan petunjuk, bihi, dengannya, katsiran, banyak orang. Wa ma yudillu, dan Allah tidak menyesatkan, bihi, dengannya, illal fasiqina, kecuali kepada orang-orang yang berbuat fasik. Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, yang melanggar ahdallahi, janji Allah.
min ba'di mitsaqihi, dari setelah mengikatnya, ya, setelah mengikatkan janji itu, menguatkan janji. Wa yaqta'una, dan mereka memutus hubungan, ya di situ ditafsirkan hubungan, amarallahu, yang Allah perintahkan bihi dengannya, ayyusala, untuk disambung. Wa yufsiduna, dan mereka berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, ulaika, merekalah humul khosirun, orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna, bagaimana bisa kalian ingkar? Kaifa takfuruna, kaifa, bagaimana bisa, takfuruna, kalian ingkar, billahi, dengan Allah, wa kuntum, sedangkan kalian amwatan, pernah menjadi yang mati. Ya. Jadi ini lafadznya artinya begitu, perlafaz. Fahayakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yumitu, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma, kemudian ilaihi, kepada Allah, turja'un, kalian akan dikembalikan. Huwa Allah alladzi, adalah zat, khalaqa, yang menciptakan, lakum, untuk kalian, ma, apapun, fil ardi, di atas muka bumi, jami'an, semuanya. Tsummastawa, kemudian Allah menuju ilas samai, ke langit, fasawwahuna, kemudian Allah menyempurnakan langit. Sab'a samawatin, sebanyak 7 langit. Wa huwa, dan Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ya, kita masuk pada materi di ayat yang ke-26. Ya, ini secara asbabun nuzul. Ya, di sini dijelaskan, wa nazala raddan liqaulil yahudi lamma daraballahu al-mathal bidzubab fi qaulihi wa yaslubhum adzubabu syai'an wal ankabut fi qouli kamathalil ankabut ma aradallahu bi dzikri hadil asya. Ya, ini untuk ayat ini turun untuk membantah ucapan orang-orang Yahudi ketika mendapati ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah bercerita ataupun menjelaskan makhluk-makhluk yang dalam pandangan manusia itu remeh. Ini diberikan contoh ketika Allah berfirman wa yaslubu dzubab syai'an. Ya, itu dzubab itu artinya lalat-lalat. Ya, ini makhluk kecil. Atau dalam surat Al-Ankabut, kamathil ankabut, seperti laba-laba. Ya, ini pun dianggap oleh orang Yahudi, ya, Allah itu kan maha agung, Allah itu maha suci. Kenapa kok memberikan contoh yang remeh? Kok enggak menyebutkan binatang-binatang yang besar, ya, yang badannya, fisiknya lebih besar atau kelihatan gagah seperti misalnya singa, ya, macan atau yang lainnya. Ini kok malah yang disebutkan lalat, laba-laba, nanti ada lagi lebah, ya, dan macam-macam. Ya, ini bagi orang Yahudi, mereka menganggap ini janggal, seharusnya nggak pantas begitu. Ya, maka ayat ini turun sebagai jawaban. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan, ya, makhluk yang kecil seperti nyamuk sebagai perumpamaan. Ya, sebagai perumpamaan. Ya, jadi ini bantahan kepada ucapan orang-orang Yahudi. Nah, ini juga sebenarnya ada indikasi, ya, ini tadi disebutkan bahwa ini masih termasuk ayat-ayat permulaan Al-Quran. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membaca Al-Quran, lebih jauh lagi membaca Al-Quran, di mana nanti kalau kita baca Al-Quran sampai akhir, kita akan mendapati cerita-cerita tentang
laba-laba, tentang lalat, tentang nahal lebah. Nah, maka sebelum itu kita harus paham bahwa perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu semua ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya, dan itu semua menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam pada Al-Quran, di awal-awalnya Allah sudah tegaskan dulu. Ya, nanti kalian akan jumpai cerita-cerita yang menurut kalian nanti itu sebenarnya cerita-cerita yang remeh, cerita ringan. Tetapi itu pun Allah nggak malu. Maka Allah tegaskan, Innallaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu untuk menjadikan nyamuk ataupun yang lebih besar dari nyamuk. Ya, di sini ditafsirkan fama fauqaha akbar minha la yatruku bayanau lamma fihi minal hikam. Ya, karena di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah. Nah, kalau kita perhatikan, ya, nyamuk itu memang kecil, tetapi hikmah di balik penciptaan nyamuk itu banyak sekali. Di antaranya, ya, dengan menciptakan nyamuk sebenarnya Allah itu ingin menantang manusia. Ini nyamuk aku ciptakan, walaupun kecil, ada nggak di antara manusia yang bisa menciptakan makhluk seperti nyamuk? Nah, ini jangan main-main nih makhluk nyamuk ini. Nah, dan ternyata setelah diteliti, banyak sekali keistimewaan nyamuk. Ya. Nyamuk itu kan dikenal sebagai penyedot darah, ya. Dan nyamuk yang nyedot darah manusia itu konon katanya hanya nyamuk-nyamuk betina, karena sebagai bahan untuk memelihara telur-telur yang ada di dalam perutnya. Nah, dan nyamuk itu punya belalai. Belalainya itu ajib. Ya, kalau belalai itu kita pegang itu lemah, ya, artinya bukan sesuatu yang keras. Tetapi anehnya itu bisa menembus kulit manusia. Ya, dan perbandingan jauh sekali. Ya, besarnya, tebalnya kulit manusia dengan belalai nyamuk itu sekian persen, ya. Tetapi ketika ditusuk ke kulit manusia itu tembus sampai ke darah, ya, sampai ke darah manusia, dan sakit sekali. Ya, sakit, ya kan, kita gatel. Ya, kadang kalau nyamuk-nyamuk tertentu itu, ya, membawa racun. Nah, dari nyamuk yang kecil bisa melemahkan manusia yang besar. Ya. Tidak sedikit orang, ya, kena malaria langsung KO, kena apalagi demam berdarah. Padahal nyamuknya kecil. Ya, bahkan, ya, Al-Quran merekam cerita tentang Namrud, ya, raja yang ngakunya Tuhan, ya, punya kekuatan, tapi meninggalnya karena nyamuk. Nyamuk yang Allah kirim ke dalam telinganya Namrud. Bahkan konon katanya nyamuknya itu pincang dan sebelah sayapnya nggak ada. Ya, udah kecil, lemah lagi, tapi bisa, ya, mematikan raja yang sombong. Nah, jadi banyak sekali hikmah di balik penciptaan nyamuk. Ya. Nah, nyamuk itu nyedot darah, tapi gimana cara nyedotnya itu? Ya, kecil sekali badan nyamuk itu. Ya. Kalau dibedah perutnya nggak ada alat seperti diesel yang bisa nyedot air. Ya, luar biasa. Ya. Dan nyamuk itu bisa mengeluarkan suara, ya, suara yang bising. Jadi di balik penciptaan nyamuk sebenarnya Allah ingin membuktikan, ya, kira-kira siapa di antara manusia yang bisa menciptakan makhluk seperti nyamuk. Dan kecil sekali. Dan nyamuk itu hidupnya kebanyakan di air, ya, lahirnya di air, ya, bertelurnya di air, ya, berkembang biak di air, tapi setelah besar banyak hidupnya di udara. Nah, jadi disitulah kenapa Allah SWT ingin menegaskan bahwa Allah tidak malu, Allah tidak segan, ya, untuk menciptakan makhluk yang bernama ba'udah. Ya, di sini
ditafsirkan mufradul ba'ud wa huwa sigharul baq. Ya, ba'udah itu bentuk mufradnya ba'ud. Tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa Arab itu kalau diberi tak marbutah maka artinya jadi mufrad, jadi yang jumlahnya satu. Nah, di sini tidak diartikan nyamuk, sebenarnya dalam tafsir Jalalain adalah sigharul baq, serangga yang kecil. Ya, jadi boleh jadi ini nyamuk atau binatang-binatang yang punya fisik badan seperti nyamuk. Fama fauqaha, dan yang lebih besar dari nyamuk. Mungkin kumbang-kumbang ataupun serangga-serangga yang lain. Ya, itu pun Allah tetap ciptakan. Dan berbagai macam jenis. Dari nyamuk saja itu yang kecil itu jenisnya macam-macam. Ada nyamuk malaria, nyamuk Aedes aegypti, ada chikungunya. Orang kalau kena nyamuk chikungunya digigit itu sampai kena penyakit kaki gajah, nggak bisa jalan kemana-mana. Macam-macam itu, dari nyamuk yang kecil saja jenisnya macam-macam. Belum bicara makhluk yang lain. Apalagi kalau bicara makhluk yang lain, ya bentuknya beda, kakinya jumlahnya beda, sayapnya beda, macam-macam. Ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari penciptaan makhluk-makhluk Allah, ya, sikap manusia itu ada dua. Nah, di sini disebutkan sama Allah, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, ya, maka melihat permisalan-permisalan itu, dia akan meyakini bahwa itulah sesuatu yang hak dari Allah. Jadi sikap orang beriman itu cukup sampai di situ. Ya. Adapun misalnya hikmahnya apa sih? Kok Allah ciptakan nyamuk ataupun makhluk yang lain kok seperti itu? Nah, ini sebenarnya tidak perlu menjadi pembahasan dari orang beriman. Yang jelas orang beriman itu sudah yakin bahwa apapun jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu semua berasal dari Allah. Ya. Adapun hikmah-hikmahnya, ada yang manusia bisa memahaminya, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Nah, ya. Coba misalnya, pernah nggak kita berpikir kenapa Allah ciptakan capung? Ya. Apa fungsi capung bagi manusia? Ya, secara tidak langsung nggak ada. Ya, secara langsung tidak ada. Capung itu untuk apa coba? Yang membantu penyerbukan tanaman juga enggak. Dan Allah ciptakan capung itu bermacam-macam jenis. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam bentuknya. Ya, ada yang sayapnya kecil, ada yang kayak jarum. Nah, tapi apa fungsinya capung itu? Digoreng ya nggak bisa. Nah, itu nggak perlu ditanya. Orang beriman ya cukup meyakini bahwa itu semua ya berasal dari Allah. Allah yang ciptakan. Hikmahnya kalau kita bisa paham ya bagus, kalau enggak ya kita nggak perlu menyalah-nyalahkan Allah. Ada nggak hikmahnya, nggak usah. Ya, sampai ada orang berkata, ngapain Allah ciptakan babi tapi Allah melarangnya? Ya, maka ada ulama menjawab dengan sederhana, simpel. Ya, kalau kamu ingin tahu hikmah diciptakan babi, ya Allah ingin menunjukkan bahwa orang yang tidak mau iman kepada Allah dan tidak mau taat pada Allah, di antara balasan adalah nanti mukanya akan diserupakan babi. Nah, tentunya nggak ada manusia yang mau hidungnya kayak babi. Nah, ya. Ada ulama saking kesalnya jawab begitu. Ya, udah nggak usah tanya hikmahnya apa. Ya. Yang jelas itu semua ciptaan Allah. Ya, tetapi Allah menjelaskan di sini, wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nah, ini di antara bentuk kekafiran, ya. Nah, yaitu orang kafir berkata, ya, untuk apa? Ya, untuk apa Allah ciptakan ini semua? Apa yang Allah inginkan? Nah, di sini ada penjelasan, ya. Tamyizul ay bihadzal misal wa ma istifham inkar. Ma-nya itu adalah istifham inkar. Apa itu istifham inkar? Ya, pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk bertanya, tetapi untuk ingkar, untuk membantah. Ngapain ciptain begitu-begituan? Nah, ya. Ngapain nyiptain begituan? Nah, kira-kira begitu. Itu namanya istifham inkar.
Jadi bukan ingin memperoleh jawaban. Nah, dan ini Allah sebutkan jenis perkataan orang kafir ini. Ya, inilah ciri-ciri orang kafir. Ini yang harus kita hindari. Ya, maka menyikapi perbedaan hikmah di balik penciptaan Allah. Ya, orang beriman itu sampai di keyakinan bahwa itu semua berasal dari Allah. Adapun hikmahnya kalau memang bisa dipahami bagus, kalau enggak ya enggak usah cari-cari, ya enggak usah cari-cari. Jangan sama seperti orang kafir, ya bahkan bertanya-tanya untuk apa, ya untuk apa. Ya. Nah kemudian di akhir ayat ini Allah menegaskan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya. Kalau secara terjemah ini diartikan dengan permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, baik permisalan penciptaan binatang ataupun yang lainnya. Ada sebagian manusia yang Allah sesatkan. Jadi ya, ketika dia mendapati ayat-ayat seperti itu dan sejenisnya, dia malah ingkar. Ya itu seperti perkataan orang kafir itu, ngapain ini begini-begini, apa maksudnya Allah, apa tujuannya Allah menciptakan ini. Dan juga ada sebagian manusia yang Allah beri petunjuk. Nah, Allah bertunjuk. Kemudian di penggalan ayat ini, ya, ada juga yang memberikan keterangan bahwa bihi, ya, hanya itu bihi, hi-nya itu kembali pada Al-Quran. Jadi sebagian manusia ada yang Allah sesatkan sebab Al-Quran. Ya, tapi bukan karena Al-Quran itu kitab yang menyesatkan, bukan. Dikarenakan cara dia memahami Al-Quran yang keliru, sehingga semakin dia membaca Al-Quran, justru dia semakin jauh dari Allah. Nah, itu ada karakter manusia seperti itu. Atau bahkan ada orang-orang yang dia mempelajari Al-Quran dengan tujuan untuk melemahkan Al-Quran, untuk mencari kelemahan Al-Quran. Maka jangan aneh, ya. Sekarang di Indonesia ada, ya, kampus-kampus yang memberi mata kuliah teologi ataupun perbandingan agama, ya, sehingga terhadap Al-Quran pun ada pembahasan kritik terhadap Al-Quran. Nah, ini bisa menyesatkan, ya. Nah, sehingga Al-Quran itu dijadikan bahan bukan untuk mencari kebenarannya, tetapi ya dicari kelemahannya. Itu diantara bahan mata kuliah di jurusan teologi itu, ya. Sehingga betul kata Allah, ya, dengan Al-Quran itu sebagian manusia ada yang Allah sesatkan, ya, karena tujuan mempelajari Al-Qurannya bukan mencari kebenarannya tetapi mencari kelemahannya. Dan wayahdi bihi katsiran, dan dengan Al-Quran Allah banyak memberi petunjuk. Ya, minal mu'minina litasghihim bihi, ya, yaitu yang orang-orang beriman, ya, yang membenarkan Al-Quran. Kemudian di akhir ayat 26 ini Allah tegaskan wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ya, Al-Quran menyesatkan, ya, Allah menjadikan Al-Quran menyesatkan sebagian manusia, ya, itu hanya kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mafhum muwafaqah dari pernyataan ini, bahwa di antara sebab kenapa orang semakin membaca Al-Quran, semakin mempelajari Al-Quran tapi semakin sesat, adalah karena dia suka berbuat fasik. Ya, ini tentu menjadi renungan bagi kita. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar sehingga Al-Quran itu tidak menjadi menyesatkan kita, maka jangan berbuat fasik. Siapa itu orang fasik? Ya. Nah, di sini kalau di tafsirnya itu al-kharijina an ta'atihi, orang-orang yang keluar dari ketaatan pada Allah. Tapi banyak penjelasan, orang fasik itu orang yang suka berbuat dosa besar atau suka rutin mengerjakan dosa kecil. Itu orang fasik, ya. Kalau berbuat dosa besar itu nggak rutin, ya, sesekali saja.
itu fasik. Juga orang yang ya, dosa kecil dianggap remeh, ya, sehingga dia rutin. Ya. Misal bagi laki-laki, misalnya melihat perempuan yang tidak tutup aurat, ya, ini mungkin dianggap remeh, ya, tapi karena keseringan, ya, menjadi biasa. Ataupun orang yang suka gibah, ya, gibah sebenarnya dosa besar, tapi sebagian menganggap dosa kecil kan enteng, gibah lagi, ya. Nah, ini bisa digolongkan orang fasik. Dan ini juga ya menjadi catatan orang yang ingin memahami Al-Quran dengan baik dan benar, ya maka harus menjauhkan dirinya dari berbuat dosa. Maka ada sebagian ulama tafsir mengatakan sebelum mempelajari tafsir Al-Quran, maka hendaknya lah seseorang muslim menguatkan ketakwaannya. Nanti khawatir, ya, sepertinya dia memperdalam Al-Quran, tetapi karena dia kurang takwa kepada Allah, ya, sering berbuat fasik, sering berbuat dosa, ya, akhirnya pemahaman Al-Qurannya menjadi keliru. Contoh, ya, ada di Indonesia ini ada tokoh nasional yang dianggap sama orang-orang ahli tafsir